selanjutnya. Wow, Falcons Vega ternyata masih bertahan ya. Di arena belum pulang ya. Tapi kali ini kita lihat di match point. Profesor KB kita melihat kayaknya masih bertanya dengan draft kali ini. Tapi menurut Aul apakah mempertanyakan juga? Enggak sih. Harusnya ini bakal jadi bensin lagi buat main lebih agresif nantinya. Oke. Tabrak-tabrak dengan support dari Matilda. Wah itu dia ya. Apalagi kan Boy ini juga ke arah fighter god lane lagi ya di tangan Kelra. Ya walaupun sebenarnya ini nggak bakal seleluasa tadi karena memang sudah ada Marshall juga yang digunakan oleh Falcons Filipina ya. Dengan ada di tangan dari Ogwennya juga. Tapi sementara itu untuk set talent emblemnya masih dengan emblem support untuk kedua belah roam. Full lari, agility, wilderness blessing. Tapi yang ngebedain adalah satu dengan focusing mark. Kabur gitu ya. Kabur. Atau tabrak. Waduh, ngomongin tabrak pun suka banget siapa lagi depan sana. Bahkan Purify sudah terpop up. Ya apalagi pakai focusing mark kan harusnya ya lebih bisa agresif lagi nih nantinya. Kan bawa satu, ajak tabrak udah. Waduh siapapun pokoknya hantem bleh ya. Terutama kayaknya korbannya bakal Haji sih. Haji ya, Iya kan? Haji sih enak banget apalagi kalau dia udah main Carapader S-Track. Tapi kalau misalnya dalam posisi seperti ini loh, nggak possible nggak sih kalau mereka tetap haras ke arah Super Marco nih di ejam-ejam enak banget gak sih? Bisa, apalagi kan bawa Eudora juga ya untuk bisa nambahin sisi powernya. Tapi sejauh ini masih belum ada rotasi ke arah god lane. Lebih fokus dulu untuk patternnya masing-masing. Tapi sekarang udah level 4 untuk akhirnya, udah ancang-ancang di area rumputan. Belum ada inisiasi berlebih lagi, sembari menunggu untuk ke area dari Turtle nih, karena udah mulai dipegang juga visionnya oleh Kyle. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Matilda, gue waktu itu sempat ada sedikit traumatik ya, kalau asal di wildcard ya. Yang Matilda bawa Moskov. Oh iya, lagi defense, rungkat. Iya, lagi ke Lord terbang itu Matilda ya, Moskov yang ikut. Tapi semoga tidak terjadi penumpang-penumpang gelap ya. Jangan sampai karena mungkin ketika guiding win untuk agresif tuh kayaknya penumpangnya tuh harusnya jelas gitu. Entah Lutfi, ya kan? Entah tiba-tiba Kairi. Tapi nampaknya langsung ada torrent moment. Tujuh karena Flap dan Kakal berhasil mendapatkan satu buah point kill malah berpasukan dari tim Onyx kali ini yang memakan first blood untuk Falcons. Dan Kyle, ini bukan hanya di zoning bahkan jungle-nya juga digerogotin Iya, karena juga tadi inisiasi yang coba dilakukan sama Flap miss ya. Gak kena ke arah siapapun. Nah akhirnya Onyx jadi free banget untuk dapetin turtle-nya dan bahkan masih lagi ke arah pressure-nya. Cicilan platingan sudah dilakukan juga tanpa ada yang ngeganggu sama sekali. Dengan begitu nyamannya dia cuek di situ. Ingat ada guiding win. Aman aja, terjaga. Dan lihat apa yang dilakukan sama Lutfi. Dia berani banget mencoba untuk cutting karena kalau gue pribadi, kalau dia sudah berani itu berarti tandanya Lutfi udah paham banget apa yang akan dilakukan, entah langsung rotasi atau masa team fight. Karena kita tahu Barat kalau nge-cutting. Dan dia ditutup jalan pulangnya gimana Tapi ya aman sih sejauh ini. Kayak nggak bisa di apa-apain juga untuk Lutfi-nya. Kecuali yang nungguin nantinya untuk Super Marco bisa ngedapetin item yang diinginkan. Oke. Onyx 1700 gold yang mereka pegang lagi. Akankah menjadi dominasi 3 game berturut-turut? Oke, mari kita menyaksikan. Tapi tentunya untuk beberapa game sebelum ini terlihat sangat jelas dengan adanya Falcons ya. Itu benar-benar di ejam-ejam ya. Iya, bedanya 2 kali 10 ribuan. Dan lihat di depan sana Sora memaksa dengan Detona berhasil mendapatkan satu momen dan saat standby dan Bloodpay masih selamat memakan Kairi yang memakan flap 2 point kill dari tim Falcons yang bukan Falcons Vega, bahkan menuju ke arah point kill yang ketiga nampaknya. Benar, ini karena Falcons Filipina tapi ditabrak lagi Haji. 3 point kill. Onyx mengamuk dengan duri tajamnya. Betul. Menghentikan para pasukan dari Falcons yang bukan Falcons Vega yang sedang terbang di langit pari. Betul, apakah ini teori landak seperti peliharaannya Nevin? Karena kan kalau misalkan landak terancam durinya baru keluar. Itu dia. Dan tajam Tajam. Lihat Falcons 3 game. Nanti kita titip pertanyaan ya, buntel kayak gini gak? Kalau lagi terancam makin galak. Namanya buntel? Namanya buntel. Iya katanya. Oke, kita lihat ya. Tapi tentunya kali ini walaupun Onyx nggak buntel, tapi Onyx lebih ganas ya. Dia tetap menunjukkan durinya. Teori landak ya kan? Teori landak. Iya, walaupun ya sekarang kita lihat dari Falcon masih betul-betul belum menemukan jawaban bagaimana untuk menghentikan dominasi dari Onyx nih. Sekarang 3000, belum ada point kill sama sekali, belum ada objektif sama sekali.
Dan bahkan kalau gue ngeliat Kyle kayak hilang arah. Betul. Kyle hilang arah dan Ogwen kali ini dengan adanya Marcel, dia tuh kayak bisa dibilang mau maju sekalipun dia make a move. Kayaknya berat kalau nggak ada following up, Betul. Dan ya, tadi ada upaya untuk sedikit nge-delay dengan golden hour-nya, tapi tidak berhasil untuk bisa ngeganggu lebih banyak lagi. Tapi hanya memberikan waktu sedikit untuk Super Marco dapetin satu outer turret di top lane. Setidaknya at least, Minimal-minimal. Iya, minimal-minimal. Ini masih mending-mending daripada. Ya, ini buat kaum menang mending, inilah. Iya, setidaknya at least kita lihat dapetin satu. Tapi lihat di belakang sana, Kiboy! Guiding winner King Eagle for defensive. Mundur ke arah belakang, hampir dimakan tapi Detona. Udah ngorek-ngorek tanah tuh ya. Tapi belum ada inisiasi karena memang terlalu jauh juga. Buntel gitu nggak lo? Apa? Garuk tanah juga nggak ya? Enggak sih, ya. Aduh, oke kita lihat di sini. Langsung menuju ke arah turret. Nampaknya benar Estrex sekalipun, tapi kayunya yang benar-benar kayak nggak dikasih main dalam double kill. Kali ini akan didapatkan kill Raka. Tapi sayang sekali, belum ada yang ambrol Dadane. Sedangkan malah Lutfi yang harus ter-take down. Kelra miss dari Jam yang diberikan dan bahkan Ogwen ter-take down. Double Jam, Flame still strong. Di depan sana, miss di para pasukan Falcon yang akhirnya kehilangan member untuk tim Onyx, yaitu Lutfi. Iya, 1 untuk 1 ya sebenarnya. Banyak juga tabrakan yang dilakukan sama Onyx, tapi lumayan dalam tadi. Tapi masalah sekarang Sans Flicker mundur dulu. Mau tidak mau tapi petir bukan sembarang petir. Ini merinding. Merundung. Salah. Merundung ngebully dong Iya. jadinya. Sorry, kebiasaan dirundung gue. Ya, lu kali yang suka ngerundung. Oke, tapi lihat 5 kan Detona gagal karena Purify dan bahkan Lutfi bersama dengan adanya Kibo yang harus dimakan oleh Super Marco. Hati-hati, sudah mulai ada momentum yang coba untuk dimaksimalkan oleh Falcon. Ya udah pandai saja siapapun yang masuk terlalu dalam, dan itu ada 2 momen yang berdekatan kan. Tadi untuk adanya Lutfi yang harus tumbang juga. Terus tadi barusan ada jemputan dari Guiding Wind dan Circling Eagle yang dihindari dengan satu buah Purify yang baik sekali juga. Dan akhirnya menjadi kesempatan untuk Falcon bisa nguasain turtle-nya. Yes, akhirnya loh. Akhirnya napas tambahan. Masih untung dari 2000 gold. Tapi kayaknya Lutfi mungkin udah mulai paham Detona untuk menuju ke arah Haji. Gak wise ya. Tadi Purify-nya benar-benar nyelamatin banget. Tapi Lutfi kali ini bersama dengan ada Kairi. Diving ke arah Haji. Mereka tahu Haji menggunakan Purify. Jadi bisa dimakan kapanpun. Selama tidak ada Purify. Ya, tapi setidaknya ada wings by wings buat kabur ya. Yes, ada Ferry Ferdiansyah. Betul, boleh. Tapi ya hanya ada Glowing One ya untuk bisa menanggulangi bagaimana support system dari Keyboy. Ya kan udah Flash of the Oasis lagi, itu makin kenceng lagi kan tadi. Ini Eudora kayaknya langsung holy gak sih, Ul? Bisa jadi. Kalau menurut aku? Kayak bisa jadi ke Holy ataupun ke Divine. Oke, Divine kalau nggak holy ya. Kayaknya kalau menurut gua 2000 gold ini holy cocok. Boleh. Tapi Flame, jangan sampai terlalu dalam. Ingat tadi sempat mencoba untuk bermain dengan Torrent Moment. Tapi ternyata Shifting Skies-nya gagal. Dan itu membuat mereka harus kehilangan banyak poin. Dan jangan sampai itu terjadi dengan 2000 gold difference loh. Tapi ternyata kita berdua salah. Dan mereka masih mau lagi Detona. Golden Hour cekrek foto bahkan di belakang sana. Sosok dari seorang Sustin makan Super Marco kembali. Meanwhile Lutfi bukan belakang. Dari seorang Kairi menuju ke arah Kyle. Super Marco double jam menuju ke arah Haji dan Ambrol Dadane. Berhasil dimakan dan Fly memilih untuk menuju ke arah pasukan dari tim Onyx. Membiarkan mereka menginvasi jungle-nya. Karena kalau dipaksakan untuk team fight nggak worth it bisa wipe. Hati-hati ya. Oke, dan Kelra udah ngejagain Ogwen yang nggak maju. Outer middle turret yang bisa didapatkan. Betul. Ogwen, sabar. Memang kita tahu dia punya swap foto. Tapi jangan lupakan, ini God Laner sebagai Pakuitonya loh. Benar, udah. Ambrol Dadane. Betul. Nah ini nih momentum Detona's welcome ya kan. Golden Hour-nya nggak ngenain siapa-siapa, tapi targeting yang bagus banget tadi dari Kyle ya. Langsung menuju ke arah Sans-nya. Tapi ya karena fight yang nggak panjang, ini bisa dibawain dengan membawakan ke arah Matilda. Ada Guiding Wind, ada shield-nya, ada heal-nya. Itu yang akhirnya ya langsung bisa jadi jawaban untuk Onyx ngejawabin lagi pemain-pemain dari Falcon. Lord sekarang sudah mulai dikuasai, tapi Ogwen mencoba untuk maju sedikit demi sedikit. Yes, Ogwen mencari dengan kameranya di mana para pasukan Onyx berada. Biarkan Flap standby on position. Jadi para pasukan dari tim Onyx bisa untuk
kena seluruh Shifting Skies. Itu target utamanya. Tapi sekarang dengan cara muncul di arah top lane nih, Ul. Bagaimana? Apakah bakal coba dipaksa? Atau mereka memilih disengage dari Lord? Untuk Falcon sih mereka susah juga sih. Walaupun emang Kelranya ada di atas dan ada potensi untuk fight 4 versus 5, tapi keadaan atribut yang sangat-sangat minimalis, ya susah apalagi atasnya masuk. Detona kembali lagi dengan diselamatkan Golden Hour. Permasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba membalaskan kembali di mana Flicker for defensive. Permasukan dari tim Onyx menandakan satu bom momentum. Kyle menjadi target utama dan lihat damage yang terlalu besar diberikan oleh permasukan dari tim Onyx. Kehilangan sosok dan bahkan blazing red dari Super Marco. Gak menghentikan Kairi, mencoba untuk mengejar untuk mendapatkan satu momen maniaknya. Kairi! Benar-benar nafsu birahi yang tidak terbendung dari Kairi. Oke, karena dia pede banget juga, ada backupan dari Keyboy dan sekarang wipe out di tangan Onyx. Tapi harusnya mereka masih menunggu wave minion berikutnya untuk menabrak ke arah base top turret. Yes. Fun time-nya nggak terlalu lama, jadi nggak bisa dipaksain dan terlalu lama juga untuk masuk. Dan di sini Kyle-nya tumbang. Karena masih punya flicker untuk mundur, tapi satu persatu maju dan diabsenin sama Kairi. Sebenarnya ini bisa maniak ya, tapi kill keempatnya diambil sama Lutfi, kena lasit Lutfi. Dan juga interval waktu yang terlalu lama sampai akhirnya ya shutdown aja menuju ke arah Super Marco dan wipeout plus Lord sekarang didapatkan oleh Onyx. Wow, ini dari coba untuk kontes malah sebaliknya ya. Malah mereka terwipe itu bener-bener bukan rugi lagi sih, jatuhnya bangkrut. Bang, pilot ya? Iya. Kita mau belajar bahasa Indonesia baku yuk, Swafoto Swafoto dan pilot. Pilot itu bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia baku loh. Oh, bangkrut itu bukan bahasa Indonesia baku ya? Entah ya, tapi kayak pilot itu sama artinya. Oke, buat di kolom komentar boleh diinfokan sambil kita belajar bahasa Jujur. Indonesia yang baik dan benar dengan baku. Sambil kita melihat di mana Ward mendorong di arah atas. Oke, ini dia dengan Blood Wings yang diamankan. Lap lagi! Detona! Lihat mulutnya terjaga di depan sana dan bahkan Flame ada jalan untuk pulang, Ul. Lord dengan charge-nya tanpa ada holy defense. Tidak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Falcons. Haji memang punya Vader Extract, tapi lihat target utamanya adalah di tengah terlebih dahulu. Itu para pasukan dari tim Onyx. Di clear tengahnya, memastikan para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil mendapatkan best turret yang ada di tengah. Ya, masih aman. Bawahnya juga masih dijaga harusnya. Tapi sabar dulu. Konsil, Karena ada Kairi yang masuk tadi nyicil ke arah base-nya. sandokiran. Tapi kalau ngomongin Swafoto dapetin Kairi sih terlalu banyak. Oh ini ya, immune yang akhirnya malah bisa berbanding terbalik apa yang diinginkan oleh tim Falcon. Benar, ini Hirara ini rajin vaksin ya. Imunitasnya tinggi loh. Waduh bener, nggak salah. Susah banget ditangkap. Susah banget ditangkap bener. Even pun itu ke Kyle dan emang Kyle kayaknya targetnya ke arah Sat saja. Dan kali ini Detona lagi dikeluarkan oleh Lutfi tapi ternyata tidak menuju ke arah tembok. Winter Crown mencoba untuk menyelamatkan Lutfi tapi dijemput dengan ada Keyboy. Di arah bottom lane, Kelra memilih untuk mundur, tidak mau memaksakan diri mendapatkan satu base turret karena nggak sanggup. ya, Nggak bakal sanggup dengan ada Super Marco yang masih hidup memberikan poking damage. ya dan juga high ground-nya terjaga dengan adanya Haji ya. Yes. Bersama dengan Parsiannya setidaknya nih untuk Falcon sekarang berhasil untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx ya, walaupun ini gold gap-nya hampir ke 10.000 lagi. Lagi? Tapi bedanya nggak end game. Kalau tadi kan game 1 game kedua 9.000 end game. Oke, mungkin high ground kali ya. Itu jawabannya High ground, adalah ya. yang minimal tahan dulu deh. Minimal tahan, kasih Super Marco waktu. Karena ngomongin ke arah late game, ini 2 orang dari tim Falcons. Apalagi kalau Swafotonya berhasil dari Ogwan. Burst-nya. Ya dan yang ngeri ini siapa yang dilahap nantinya sama Lutfi. Detona. Dari tadi ya, sama Flap ini, sebenarnya Flap yang nyamper sih. Tadi Flap yang nyamper sih. Kalau Iya. Lutfi mungkin beberapa kali ke arah Haji punya Purify. Tapi selama Flap yang nyamper, Ya udah, ya udah Lutfi Bukan tinggal aja. telan baik. benar. Apalagi ini kan follow up-nya udah siap banget ya. Dan jangan sampai ini direct ke arah terlalu late game. Anak Kici. Iya, ini bahaya loh. Dino Kici, Purify di depan sana. Dan Lutfi masih Kici. Ya, nggak masalah. Nanti kalau misalkan dia punya Detona's Welcome, dia langsung besar. Langsung cepat dewasa. Langsung mukbang soalnya. Langsung dewasa ya. Langsung dewasa. Tapi jangan lupa Lutfi dewasa tidak seenak itu. Hah, benar. Jadi gitu. Adulting is hard loh. Iya, oke, langsung di depan sana memasang melakukan satu membuat kill. Kyle gagal dari Keyboy. Last of the Oasis, Sharking Eagle, Getting Win. Terlalu banyak banget of damage untuk seorang Keyboy. Purify lagi. Purify lagi. Iya benar. Iya benar. Purify. Dan Lutfi dengan target Detona lagi.
menuju ke arah sosok seorang Flip yang bisa keluar dan di sana Thor Moment berhasil mendapatkan load. Tapi Kairi targetnya menuju ke arah Ogwen dan bahkan Kelra hampir ter-take down. Let's have the Oasis after day for this time. Double chip dari Kelra kakak menuju ke arah Kyle. Tapi para pasukan dari tim Falcons ada 2 tim fight yang berbeda. Sunset ter-take down bersama dengan adanya Kelra mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim Onyx. Sedangkan Kairi, the one last man standing yang tersisa bersama dengan Super Marco. The blazing duet from Super Marco kali ini gagal, hampir outplay. Hampir outplay tapi ini panjang banget loh, diladenin Kelra bisa selamat tapi dia balik lagi dan Kairi sekarang tersisa sendirian di depan yang harus memukul mundur lagi pemain-pemain dari Onyx untuk Falcon. Mereka bisa ngadepin Lordnya. Oke, mereka bisa dapetin Lord setidaknya dari tim Onyx walaupun mereka kerugiannya kalah dari segi team fight. Mereka memastikan tim Falcons tidak melakukan counter attack dan mereka memastikan untuk tetap defensif terhadap Lord tersebut. Tapi ini Onyx lumayan overextend sih tadi. Iya sih, Mereka- dua tim fightnya beda, Dua beda dan dipanjangin lagi gitu loh. Mereka bisa kabur tadi Kelranya juga. Udah diselamatin sama Kiboy tapi ya balik lagi dan numbuknya ke bayangan dari Kyle. Dan itu dia, nggak selalu selamanya kesempatan kedua itu hadir, Benar, gak semuanya selalu bisa dipaksakan. Nggak selalu semua bisa dipaksakan. Oke, Winter Crown sudah selesai untuk Lutfi dan juga Sun seharusnya. Tapi kita akan lihat lagi, akankah ada inisiasi ini? Karena Kiboy udah ancang-ancang. Sementara itu jangan lupakan late game insurance dari Falcon juga Aktif. udah mulai aktif ya, udah mulai online. Dengan Malefic Gun yang sudah selesai, Wind of Nature juga tadi yang akhirnya ngebuat dari Super Marco. Ya bisa ngadepin juga nih 1v1 bersama dengan Kairi. Main lupa waktu. Iya. Akhirnya menit ke-16. Benar. Hasil late game power dari tim Falconnya sudah bangkit. Iya ada partial lagi kan. Ada Farshal lagi sebagai high ground. Itu dia terkadang memang kita bicara waktu itu tidak terasa tiba-tiba udah di late game, Iya tidak terasa kita udah di hari terakhir MSC 2026. Aduh. Oke, tapi itu dia. Kita ngomongin early pressure yang gila banget tadi 10.000. Ya. Tapi ternyata semua berbanding terbalik ketika menuju ke arah mid to the late game. Fight sudah bisa dimenangkan Falcon. Oke, nah ini yang udah dinantikan sama Falcon. Tungguin untuk bagaimana damage dealer mereka bisa lebih online lagi. Dengan adanya Haji dan juga Super Marco. Dan jangan lupakan Ogwen juga bisa ngejawab nih untuk Kate momennya bersama dengan Flash of the Oasis. Oke. Yang sekarang juga udah ada di tangan Ogwen. Tapi satu hal, ini kalau misalnya Sans combo lagi dengan Purify yang digunakan mungkin karena Ogwen, nggak wise sih. Kalaupun maksa Purify, Haji lebih oke sama Super Marco. Biarin nanti ketika dia lagi buka Feather Extract atau ketika dia lagi buy one, dia tuh nggak punya Purify itu. Iya. Dan jangan lupakan juga Sansnya bisa kena tabrak sama siapapun ya. Kyle, Flap juga ya kan. Ayo sih, dan Iya. tadi targetnya ke arah Sans. Ya karena nggak purify kan. Udah target yang paling enak sih. Escape-nya minim banget juga. Dan sekarang Lord Evolve akhirnya kita lihat di series ini. Di game yang ketiga dengan gold lead yang dipegang sama Onyx semakin turun. Ditarik terus-menerus sama Falcon karena ya mereka sekarang udah dalam keadaan Berhasil di dodge Wah. oleh Kyle depan sana. Tapi dengan ada informasi yang didapatkan di mana Super Marco berada, Lutfi di poking damage. Ingat, masih kecil kali ini Lutfi. Belum terlalu dewasa. Tapi Detona dapatnya Kyle. Mencoba di all-in dan instant kill. Golden Hour di sana membuat permasukan dari tim Falcon berhasil dengan Thor Moment dan blast dari Super Marco. Memukul mundur Kera, double champ, flip, almost ter-take down dan Kyrie, one last hit. Ternyata penting dari Sans yang menyambar walaupun ada Flash of the Oasis untuk seorang Flap. Yes, dan itu dia Lutfi yang memang bonyok kena cicilan dari Super Marco, tapi sekalinya dia ada pandangan dan target itu Kyle yang lagi. dia makan. Langsung Detona. Langsung. Tapi lihat Feather Extract, ingat hanya bisa untuk satu target. Super Marco setengah darah, Flash of the Oasis Kara, double knockout dan itu dia Detona. Lutfi and Nordic from Indonesia berhasil mendapatkan juara ketiga pemenang Bronze Match MSC X EWC 2026. Yap, mungkin vibes yang sama, bronze match yang harus dihadapi oleh Onyx, tapi dengan hasil yang berbeda juga. 3-0 mereka sapu bersih dengan kemenangan dominasi juga yang kita lihat. Ini yang kita nantikan sebetulnya, tapi tidak ada kesempatan lagi. Ini hasil terbaik yang sudah mereka dapatkan. Dan ingat, banyak orang